Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan bersama-sama mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Anissa dapat kembali hadir menemani Anda dalam suasana penuh hikmah dan kesejukan hati, yaitu dalam acara Cahaya Kalbu Bersinar Terangi Kalbu hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Dan pada kesempatan kali ini Cahaya Kalbu mengangkat tema Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan. Dan telah hadir pada saat ini di studio yaitu penceramah Ustadz Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehatlah pian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makannya masih nikmat? Masih nikmat. Pekerjaan masih lancar? Masih lancar. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Masya Allah. Dan juga telah hadir di studio pada saat ini akan saya sapa terlebih dahulu pengajian Musola Al-Mawaddah Jalan Bangas Permai. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Dan juga akan saya sapa untuk pengajian berikutnya dari pengajian Al-Ahzab Jalan Galaksi Amako. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya bunda? Iya, melihat bunda-bunda ini seperti ABG juga ya Ustadz ya. Harus semangat pokoknya. Ada yang hitam, ada yang navy, pokoknya tetap semangat pada hari ini untuk mendengarkan tausiah kita. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Islam melalui Al-Quran telah mengangkat derajat perempuan dengan begitu mulia. Perempuan diberi hak untuk memperoleh pendidikan, dihormati sebagai ibu, dimuliakan sebagai anak, serta menjadi mitra yang setara dalam membangun kehidupan yang penuh kasih sayang dan ketakwaan. Al-Quran mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh laki-laki ataupun perempuan, melainkan oleh ketakwaannya. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah kita pada hari ini, ada sebuah pantun, nanti boleh dijawab, cakep ya. Cahaya bulan di atas taman, cakep. Indah bersinar di malam hari. Al-Quran jadi pedoman kehidupan, cakep. Menjunjung martabat perempuan diri. Dan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan kita akan dengar bersama tausiah dengan judul Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan dari sudut pandang Islam yang menyejukkan dan juga penuh hikmah. Dengan hormat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang berbahagia dan juga ibu-ibu dari pengajian Al-Mawaddah ya. Al-Mawaddah dari Bangas. Bangas atau Bungas ya? Nah, ibu-ibunya bungas-bungas semua ya. Al-Mawaddah itu artinya adalah cinta, cinta kasih. Kemudian ibu-ibu dari pengajian Al-Azhar. Al-Azhar itu bahasa Arabnya adalah bunga-bunga. Luar biasa nih ya, jilbabnya juga penuh bunga-bunga. Cinta dan bunga. Wah, luar biasa. Ini selaras dengan tema kita hari ini tentang Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan tentang Al-Qur'an itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena hanya Al-Qur'anlah yang memberi nama salah satu surahnya ya dengan nama pembawa acara kita An-Nisa. Wah, ini ya. Surah yang keempat, ya kan? Surah yang pertama, ibu-ibu, Al-Fatihah, artinya pembukaan. Yang kedua, Al-Baqarah, artinya sapi, ya kan? Yang ketiga, Ali Imran, keluarga Imran. Bukan keluarga cemara loh ya. Yang keempat, surah An-Nisa, perempuan-perempuan. Coba bayangkan, saya buka-buka Quran tuh nggak ada surah laki-laki. Kok hanya perempuan yang di-spill di Quran gitu kan? Bahkan surah yang ke-19, surah Maryam. Luar biasa. Nama seorang perempuan disebut oleh Al-Quran. Kalau bahasa sekarang di-spill oleh Al-Quran. Padahal dia bukan seorang nabi, seorang ibu-ibu, surah Maryam. Bahkan dia dipuji oleh Al-Quran, ya kan? Perempuan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada 4 orang perempuan yang paling mulia dan menjadi penduduk surga. Siapa? Satu namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Istri Firaun, coba bayangkan ya. Itu luar biasa. Suaminya seorang raja yang zolim, yang kufur kepada Allah, tapi dia bisa bertahan dalam keimanan dan ketakwaan. Biasanya suami istri itu kan soulmate ya. Soulmate dalam arti, ini kalau suaminya jahat, istrinya bisa ikut jahat, tapi ini enggak. Asiyah binti Muzahim ini luar biasa. Dia bisa bertahan dalam ketakwaannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah abadikan doanya kan. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan anak buahnya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu doa daripada Asiyah binti Muzahim. Yang kedua, perempuan yang dipuji oleh Allah itu siapa? Yaitu wa Maryam binata Imran, ya. Maryam binti Imran. Nah, ini yang surah Ali Imran, ya. Imran itu adalah orang tua bapaknya dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hannah. Maka kalau kita baca Quran surah Ali Imran ayat 31 sampai ayat 40 bicara tentang Siti Maryam, ya. Kalau orang tasmiahan biasanya itu innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Di situ ya. Yang ketiga siapa? Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang luar biasa. Perempuan yang hebat nih. Kenapa hebat? Karena dia bukan hanya seorang Bu RT, ibu rumah tangga, tapi seorang konglomerat. Coba bayangkan tuh ya. Sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, dia sudah punya dagangan luar biasa, punya mall. Wah, kalau punya mall terbesar di Mekah kan didagangkan gitu kan. Yang keempat adalah putri Rasulullah yang bernama Fatimatuz Zahra. Nah, Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra inilah yang menjadi cikal bakal nama perguruan tinggi Islam terbesar di dunia. Al-Azhar, nama ibu pengajian di Mesir ya. Dari nama putri Rasulullah. Al-Azhar itu artinya adalah bunga-bunga. Az-Zahra Fatimah, Az-Zahra Fatimah yang harum semerbak. Nah, ibu-ibu, kenapa Al-Quran ngasih nama surah An-Nisa? Ada kaitannya dengan bagaimana perlakuan orang-orang Arab jahiliyah terhadap perempuan. Mengapa? Karena dulu di zaman sebelum pra-Islam, itu perempuan itu dianggap sebagai makhluk nomor 2. Nomor satunya siapa? Laki-laki. Nomor 2, kenapa nomor 2? Karena perempuan dianggap tidak terlalu berguna. Perempuan hanya dianggap di rumah saja. Hanya melayani suami, kasur, sumur, dapur gitu kan. Kemudian kalau kita membaca di surah An-Nahl, begitu primitifnya orang-orang jahiliyah terhadap perempuan, sehingga
Kalau ada anaknya yang lahir itu perempuan, sebagian orang-orang Arab jahiliyah itu apa? Anaknya dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Bahkan dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Apabila anaknya yang lahir perempuan, maka kemudian dikasih kabar kepada abahnya, bapaknya menjadi malu dan marah. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Sebab pada saat itu punya anak perempuan dianggap sebagai aib. Kenapa aib ibu-ibu? Karena di daerah gurun itu yang bermanfaat tuh laki-laki katanya kan. Tenaganya ikut berperang, ikut bekerja. Sementara perempuan lebih dianggap sebagai benda daripada makhluk. Bahkan saking dianggapnya rendah perempuan tuh apa? Perempuan kalau pengen nikah ya nikah aja, ambil aja tuh. Ambil hadiah. Tidak ada maharnya. Kalau mau cerai ya cerai saja. Bahkan orang saat itu ada namanya nikah gonta-ganti pasangan. Ayo bahurupan pasangan. Coba bayangkan itu. Begitu rendahnya derajat perempuan sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak saja dikubur hidup-hidup kan. Coba luar biasa. Umar bin Khattab pernah mengadukan itu. Pernah menangis. Kenapa wahai Umar? Karena aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Tapi begitu Rasulullah datang membawa risalah Islam, maka kemudian ini direvisi dan direformasi oleh Islam dan Al-Quran. Bagaimana kemudian perempuan itu didudukkan sebagai makhluk yang terhormat. Bagaimana penghormatannya, kesetaraannya? Pertama, bahwa dalam Al-Quran itu manusia itu sama derajatnya. Tadi sudah di-spill oleh Mbak Nisa ya kan. Ya ayuhan nas dalam surat Al-Hujurat. Wahai manusia, wahai laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kalian itu semua. Apapun sukunya, bangsanya, agamanya, negaranya, etnisnya. Itu asalnya dari laki-laki dan perempuan. Dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi pada akhirnya apa? Laki-laki dan perempuan tuh sama asal usulnya. Penciptaannya sama, tidak ada bedanya dengan laki-laki. Lelakian manusia itu kan semua dari tanah kan? Dari tanah, dari air. Dan sama semua. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah itu bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia perempuan, bukan karena dia orang negro, bukan karena dia orang barat, bukan karena dia orang Banjar, orang Dayak, orang Jawa, tapi apa? Orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Apa itu takwa? Orang yang paling taat dengan ajaran agama. Nah ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah, setara dalam penciptaannya, setara hak-haknya. Cuman masalah hak-hak ini Mbak Nisa, pemirsa yang dirahmati Allah, kan ada hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara biologisnya beda. Apa misalnya perempuan ada keistimewaannya daripada laki-laki. Satu, yang bisa hamil siapa? Perempuan. Yang menghamilinya laki-laki kan. Tapi coba bayangkan Allah menitipkan makhluknya kepada siapa tuh? Di rahim. Ibu-ibu rahim itu dari bahasa Arab loh Bu. Rahim itu rahima yarhamu rahman. Kasih sayang. Coba bayangkan kenapa Allah titipkan laki-laki itu dan perempuan itu di rahim seorang perempuan. Berarti Allah itu percaya dengan perempuan. Kasih sayang seorang ibu itu luar biasa. Kelembutan itu ada pada seorang ibu. Ya kan? Ibu-ibu lebih lembut biasanya. Walaupun tidak semua juga kan. Laki-laki juga. Tapi apa? Pada umumnya ibu-ibu itu Allah titipkan dia. Maka wajarlah kemudian Allah memberikan kelebihan kepada ibu-ibu itu apa? Bagaimana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika seorang ibu hamil, dia itu hamilnya wahnan ala wahnin. Susah derita di atas derita. Kan seperti itu. Bapaknya sudah tidur. Tidurnya mengerok lagi kayak mesin. Ibu-ibu masih aduh anakku ini bergerak ya kan. Apalagi kalau sudah hamilnya 8 bulan, 9 bulan, Masya Allah. Capeknya luar biasa. Tapi itulah
Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan itu apa? Dia reproduksinya hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Maka ibu itu menyusukan anaknya, kata Al-Quran apa? Yang paling sempurna itu 2 tahun. Kalau yang ingin menyempurnakan. Wa alal mauludi. Tapi juga Allah ini adil, dia setara. Loh, kok bapak-bapak apa tidur saja kerjaannya enggak? Suami itu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami punya tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya, kewajibannya adalah memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin, skincare, belanja sembako, ya kan? Ongkos BBM dari suami. Nah, apalagi wakiswatuhunnya, pakaiannya, rumahnya, itulah tanggung jawab seorang laki-laki dan suami itu. Ada kewajibannya, tapi juga ada haknya apa? Dia disuruh oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penanggung jawab kepada perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena dia diberikan kelebihan. Apa tadi? Kelebihannya dia juga karena dia adalah pemimpin, maka tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada suami. Nah, jadi seperti inilah Al-Quran, Islam itu memberikan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Islam pun hak-hak tadi apa? Ada hak bagaimana dia perempuan juga berhak untuk hak ekonomi, ya kan? Hak untuk memilih pasangan juga. Maka dalam Islam tidak boleh seorang ayah, seorang ibu memaksakan anak perempuannya menikah dengan pasangan yang tidak disukainya. Wala ta'duluhunna, ada di Al-Quran itu. Wala takrahu fatayatikum alal bigha. Jangan kamu paksa anakmu itu menikah dengan orang yang tidak disukai, apalagi sampai kemudian menzolimi untuk kepentingan tertentu. Jadi ini perempuan itu walaupun yang wali itu adalah bapak, tapi wali bukan berarti harus memaksakan seperti zaman Siti Nurbaya, apalagi zaman Siti Nurhalisa sekarang kan, nggak boleh. Nah, lalu kemudian apalagi hak-hak perempuan itu yang juga setara, dia memperoleh hak waris. Walaupun hak waris perempuan itu mungkin adalah 2:1, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kok tidak adil? Enggak, Allah itu adil. Karena laki-laki itu, kenapa lihat dia warisnya 2? Karena laki-laki punya kewajiban menjadi pemberi nafkah. Maka dia warisnya 2. Itu dia. Ya kan, perempuan tidak wajib memberikan nafkah. Tapi kalau misalnya istrinya bekerja, lalu kemudian dia ikhlas, ini gajiku yang 20 juta, misalnya 10 juta gesan di rumah, itu boleh. Atau ujar laki, kada usah yang gaji hikam tuh gesan skincare aja. Wah, mantap. Ya karena itu, jadi itulah keadilan tadi, bahwa walaupun waris perempuan itu hanya 1:2, tapi Allah memberikan kewajiban lebih besar kepada laki-laki. Lalu apalagi? Perempuan dilamar kan, Bu? Dilamar. Tapi perempuan mendapatkan mahar. Bukan perempuan yang ngasih mahar. Itu juga menunjukkan mahar itu bukan harga, mahar adalah bukti bahwa itu menunjukkan keseriusan. Coba bayangkan nih, perubahannya dari perempuan makhluk yang tidak dihargai, bahkan kalau dia menikah ya ambil saja seperti barang, sampai kemudian dalam Islam Allah mengangkat derajat perempuan itu. Kalau ingin menikah harus ada melamarnya dulu, ditanya setuju atau tidak. Lalu ketika menikah pun harus ada walinya, dikasih mahar. Mahar itu adalah hak mutlak perempuan. Jadi kalau maharnya misalnya 500 gram emas, wah itu hak mutlak seorang istri. Tidak boleh suami misalnya ngambil tanpa seizinnya. Tapi kata Al-Quran, kalau kemudian mahar itu dikasih oleh istri dan ikhlas, itu boleh. Tapi tidak boleh, itu adalah hak mutlak perempuan. Sebagai bukti apa? Kesungguhan cinta seorang laki-laki. Saking hebatnya apa kata Rasulullah? Iltamis walau bikhatmin min hadidin. Kasihlah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Apa? Menunjukkan kesungguhan seorang calon suami kepada calon istrinya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam Islam
Allah memberikan hak yang luar biasa kepada ibu-ibu dibandingkan laki-laki. Apa misalnya? Ketika seorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, orang tuaku masih hidup dua-duanya, bapak sama ibu. Yang mana yang harus saya servis lebih utama? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ini kan luar biasa. Bagaimana ibu tadi beban reproduksinya kan dia mengandung, dia melahirkan, dia kemudian juga menyusui anaknya. Tapi Allah kasih bonus. Apa bonusnya? Bahwa seorang ibu itu doanya paling manjur dibanding bapak untuk anaknya. Bahkan seorang ibu anak harus lebih memperhatikan ibunya ketika dia berbakti. Ya kan kenapa? Karena ini setara dengan pengorbanan seorang ibu saat dia mengandung, saat dia melahirkan, bahkan saat dia mengasuh anaknya. Suatu ketika, nah ini ya, ada seorang perempuan datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia membawa 2 orang anak. Datang ke rumah, meminta makanan. Lalu kata Siti Aisyah, aku hanya punya 3 butir kurma. 3 butir kurma ini dikasih kepada ibu-ibu tadi. Lalu ibu tadi apa? 1 kurma untuk anaknya yang pertama. 1 kurma dikasih lagi anak yang kedua. 1 kurma untuk ibu ini. Ketika mamahnya ini mau makan kurma, tiba-tiba anaknya yang 1 ini masih pengen minta, mak minta kurma. Kurma yang pengen dimakan oleh istri atau ibu tadi enggak jadi, dikasih kepada anaknya. Kata Siti Aisyah apa? Aku langsung kagum, mungkin terkejut, begitu luar biasa nih kasih sayang sang ibu ini kepada anaknya. Sampai makanan yang sudah mau ditelan pun dia kasih untuk anaknya. Coba bayangkan ini kasih sayang seorang ibu. Makanya Bang Haji Roma ada lagunya, hai manusia hormati ibumu. Wah luar biasa kan. Lalu apa? Ketika Rasulullah datang pulang, Aisyah cerita, anu yang ngai, kalau bahasa Banjarnya gitu, tadi ada ibu-ibu datang ke rumah. Lalu apa? Lalu ibu-ibu tadi itu membawa anak minta makanan, lalu ku kasih 3 biji kurma. Lalu apanya yang hebat kata Rasulullah? Ini ibu ini mau makan kurma, anaknya minta dikasih anaknya itu. Begitu luar biasanya. Apa kata Rasulullah? Siapa seorang ibu yang punya 2 anak, diasuhnya dengan kasih sayang, maka aku akan menjamin untuknya surga. Masya Allah ibu-ibu. Coba bayangkan Bu. Jadi ibu-ibu yang apa namanya, yang waktu kecil apa namanya, kan banyak biasanya yang ngasuh anak kan ibu-ibu ya di rumah ya. Bapak-bapak juga ikut sebenarnya, cuma kan banyak ibu-ibu. Maka Allah kasih luar biasa bonusnya. Apa? Surganya lebih banyak pintu-pintunya daripada bapak-bapak sebenarnya. Ini mengasuh anak itu jangan dianggap sebagai sebuah penghinaan loh ya. Mengasuh anak adalah pintu surga yang luar biasa. Tapi juga bagi anak ada pintu surga, yaitu ketika dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Rasulullah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak ridha seorang ibu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah luar biasa sekali ya tema kita Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi kita akan jeda sejenak berikut ini. Pemirsa masih bersama acara Cahaya Kalbu. Semoga setiap untayan hikmah yang tersaji pada hari ini dapat menjadi cahaya bagi hati dalam menuntun langkah kehidupan kita. Dan tema kita pada hari ini adalah Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan. Bagaimana Al-Quran memandang perempuan secara bijak, adil, hak yang setara dan juga penuh dengan penghormatan. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan kepada bunda-bunda yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan, sebutkan nama dan juga dari pengajian mana. Sudah ada yang siap? Oke, silakan Bun. Silakan Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami bertanya Ustadz. Kami dari nama saya Haja Masni dari pengajian Al-Mawaddah Bangas Permai. Yang ingin kami tanyakan, ayat apa di dalam Al-Quran yang khusus menyatakan tentang keistimewaan perempuan? Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Ustadz, ayat apa yang secara khusus dalam Al-Quran yang menyatakan tentang perempuan, keistimewaan perempuan, lebih spesifik lagi, disepilnya lebih spesifik lagi. Mungkin seperti itu. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Menarik ini pertanyaannya ya. Ayat yang secara khusus banyak sekali Bu. Contoh yang secara tersirat ya, penamaan surah An-Nisa itu saja sudah menunjukkan kok ada nama surah perempuan ya. Kan itu kan menunjukkan keistimewaan. Kok laki-laki mestinya protes tuh. Kenapa laki-laki kok nggak ada surah khusus gitu? Nggak ada laki-laki itu. Jadi itu betul-betul menunjukkan bahwa Islam itu ingin menunjukkan ini loh, perempuan tuh sama derajatnya dengan laki-laki. Bahkan dalam hal-hal tertentu dia lebih istimewa. Apa istimewanya? Kalau dalam reproduksi apa? Dalam Al-Quran tuh wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah berwasiat memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Lalu disebut apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala. Terutama tuh kepada ibumu tuh. Itu harus lebih diperhatikan mama. Ya, kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena seorang ibu lah yang mengandung susah di atas susah tadi. Wa fisaluhu fi amain. Habis melahirkan apalagi? Dia menyusui anaknya 2 tahun. Nah, itu banyak ayat lain tuh ya. Bagaimana supaya dalam surah apa namanya Al-Quran itu juga disebutkan wa wassayna biwalidayhi ihsana. Hammalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya yang dalam mengandungnya dalam keadaan kurha itu dari bahasa karoha ya. Karha itu artinya tidak suka. Coba siapa sih yang pengen di dalam dirinya ini ada, kalau kita ke pasar misalnya, itu kalau kawa anak itu ditaruh dulu kan, itu kan jadi beban kan, tapi ibu itu ikhlas itu. Wa wada'atuhu kurha, bahkan ketika dia melahirkan itu juga pertaruhan antara hidup dan mati. Coba bayangkan itu. Itu menunjukkan perempuan punya keistimewaan secara biologis. Lalu juga di Al-Quran disebutkan bahwa perempuan itu punya keistimewaan yang sama dengan laki-laki. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Muslim per laki-laki dan perempuan itu satu dan yang lainnya adalah penolong. Ini artinya apa? Laki-laki itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa ada perempuan. Coba aja, kalau babinian tuh marangut di rumah, lelakian sampai ke kantor tuh camoh. Kada kau begawi, aduh aku disariki biniku tadi. Itu bukti perempuan tuh istimewa loh ya. Kalau ingin melihat suami yang sukses di kantor, di kerjaan apa? Lihat kalau bajunya rapi. Tapi kalau kancing bajunya kada terpasang, ini berarti camoh di rumah nih. Ya kalau ini, ini pasti siapa bininya aja. Wah itu tuh, kalau suami sukses itu siapa sih di belakangnya. Selalu ada perempuan yang hebat di balik suami yang sukses. Lalu apalagi surah Maryam. Di surah Tahrim apa? Allah memuji wa Maryama ibnata Imrana allati, kami jadikan Maryam itu adalah dia punya kelebihan. Coba bayangkan Bu, perempuan yang punya karomah siapa? Maryam. Dia punya paman namanya Zakaria. Zakaria ini setiap kali masuk ke mihrab itu seperti lorong di depan tempat ibadah ya. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali pamannya Nabi Zakaria menengok si Maryam, wajada indah rizqa. Maryam ini penuh makanan di situ. Ada ketupat kandangan, ada lontong. Padahal dia tidak kerja. Berarti kan dia punya keistimewaan tuh. Punya karomah. Anna laki haza, kata Al-Quran itu. Kamu dapat dari mana nih Maryam? Kamu kan ada jualan? Kok kenapa ada makanan di sini penuh semua?
qalat huwa min indillah. Coba bayangkan Maryam jika coba bagaimana perempuan pun bisa punya keistimewaan spiritual. Bahkan coba ulun tanya ibu-ibu, sebutkan perempuan di Quran yang jadi raja. Ratu Balkis. Apa pujian Al-Quran apa? Ketika Hud datang, Hud kata Ibrahim, kamu dari mana? Where are you from? Kalau enggak kamu saya hukum. Sabar dulu kata Hud. Ini aku datang dari sebuah negeri. Hebat tuh negerinya. Ini wajatum ra'atan tamlikuhum. Negeri ini presidennya bukan laki-laki, tapi perempuan. Hebatnya apa lagi? Walaha arsyun azim. Dia punya kekuasaan yang sangat besar. Coba bayangkan Bu, ini keistimewaan. Berarti perempuan itu bisa sukses sebagai pemimpin. Bisa sukses sebagai apapun. Jadi tidak ada batasan selama dia tidak meninggalkan kodrat dan tugasnya sebagai istri juga. Nah itu diantara bagaimana Al-Quran men-spill bahwa perempuan itu makhluk yang istimewa juga. Gitu Mbak Nisa. Iya betul. Wallahu Bagaimana a'lam. Bun ya? Alhamdulillah sudah dipahami. Memang perempuan tuh hebat Ustadz. Bekerja pun juga membawa anak, ya kan? Luar biasa. Betul kan? Kemana-mana anak dibawa. Bisa menahan perasaan lebih bisa hebat menahan dari laki-laki. Bahkan kalau ada yang ditinggalkan suami, dia lebih lama menyendirinya daripada Betul. laki-laki. Laki-laki Saking kuatnya, Masya belum Allah. lagi kuburan istri belum kering kan sudah menikah gitu kan. Masya Lebih Allah. hebat perempuan tuh, Lebih dia hebat. bisa menahan perasaan walaupun secara fisik yang lemah tapi kuat loh. Luar biasa ya. Itu. Betul sekali. Ngangkat galon juga kuat Ustadz. Tapi kalau ada suaminya jadi nggak kuat Ustadz. Oke seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya ada lagi pertanyaan, kami persilahkan. Sebutkan nama dan juga dari pengajian mana. Silahkan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ustadz untuk izin mohon bertanya. Ibu. Kita dari pengajian Al-Azhar Amako mau bertanya, bagaimana dengan itu gender dalam Al-Quran perwujudan dalam Al-Quran perwujudan dan dalam Islam gender. Oke, ya gender. Ya terima kasih. Oke baik. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini adalah gender ya, menurut Islam itu seperti apa. Bahkan sekarang itu Ustadz mungkin ada yang terlalu berlebihan menganggap gender itu. Nah mungkin dari perspektif Islam itu seperti apa? Oke. Gender ya, bukan Gender. blender kan? Bukan. Oke. Gender. Oke, gender itu kan bagaimana peran sosial laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan sosial ya. Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Kalau kita membaca Al-Quran dan kisah Nabi, itu perempuan-perempuan di zaman Rasulullah itu ya, itu ternyata bukan perempuan yang hanya aktif di rumah Bu. Jadi keliru kalau misalnya menyebut perempuan itu hanya kasur, sumur, dapur. Karena buktinya di zaman Rasulullah, Siti Khadijah apa pekerjaan profesinya? Berdagang. Orang pedagang itu kalau dulu kan harus keluar rumah kan. Kalau sekarang kan di dalam rumah aja jualan Shopee kan. Online ya. Jualan online. Online ya. Nah, ini membuktikan bahwa perempuan itu secara sosial pun punya hak sama laki-laki. Dan itu bisa berubah. Contoh misalnya, kalau suami istri itu sama-sama kerja ya, kan tidak mesti istri harus masak di rumah kan. Kalau sekarang kan masak sudah diambil alih sama catering, sama warung gitu kan. Ya kan? Terus mencuci misalnya, mungkin dulu mencuci itu adalah banyak tugas domestik perempuan. Sekarang sudah diambil alih sama laundry, ya kan? Itu contoh bagaimana di zaman industri sekarang tugas-tugas yang dulu banyak dihandle perempuan itu bisa dihandle oleh mesin. Bahkan mungkin tugas memasak itu juga sekarang chef yang terkenal itu sekarang banyak laki-laki loh ya. Banyak laki-laki Padahal Ustaz. katanya memasak itu tugas perempuan kan. Betul. Artinya apa? Secara gender, secara sosial itu tugas rumah tangga itu tidak mesti kaku. Contoh misalnya mengasuh anak. Kalau istrinya sedang ke pengajian kan bisa suami juga gitu kan. Nah itu juga, itu artinya saling memahami. Makanya tadi di dalam Al-Quran kan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Apa artinya laki-laki perempuan itu aulia itu apa? Saling menolong, membantu, kerjasama mitra. Jadi mitra itu kan harus saling paham, saling memahami. Oh contoh misalnya nih, kan ada hadis Nabi.
bahwa kalau seorang istri itu diajak oleh suaminya untuk berhubungan suami istri, lalu istrinya itu tidak mau, itu kan katanya dilaknat malaikat kan. Nah, hadis itu keliru kalau kita memahaminya dalam situasi tidak normal. Contoh tidak normal apa? Istrinya sudah begawi di pasar, datang menyusui anak lagi, malam, mohon maaf suami ini minta, istrinya sedang capek. Pastinya kan suami ini juga paham nih, oh istriku lagi capek, kan masih ada besok gitu kan. Jangan ngancam-ngancam ini, ikam kada mau, ikam dilaknat malaikat. Nah ini kan berarti salah paham dalam memahami pesan Rasulullah. Bahkan ibu-ibu, mohon maaf dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, itu Imam At-Tirmidzi menulis, ketika ditanya, sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, Siti Hafsah, bagaimana sih Rasulullah di rumah? Kata mereka, ya sama seperti kita juga. Rasulullah itu bahkan apa? Beliau senang melayani diri sendiri. Mengolah banyu kopi sorangan, Sidin. Kadang suka kalau menjahit baju sendiri, nyuci sendiri. Intinya apa? Suami itu yang ngerti dengan istrinya, itu dia bisa berbagi peran di rumah itu. Tapi jangan juga dia ajab laki lah. Laki terus memasak, laki jual, itu artinya apa? Saling memahami, saling membantu. Nah itu yang baik itu seperti itu. Jangan hanya menjadikan salah satu pasangan ini apa? Bahasanya Pak, mengeksploitasi pasangan ini sementara dia kayak jadi bos aja gitu kan. Perempuan juga kan pengen disayang, pengen ke jalan-jalan ke mall, pengen shopping kan gitu kan. Jadi itu setara tadi gitu kan, dimanja. Laki-laki juga kan punya sifat seperti anak-anak juga kan, sama gitu kan. Itulah laki-laki itu punya sifat maskulin, kuat, berani tegas, perempuan kasih sayang, lembut. Nah, dua ini digabung sempurnalah rumah tangga. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Ustadz, dalam gender itu kan ada yang namanya kepemimpinan. Oke. Nah kan sekarang itu juga kan laki-laki atau perempuan boleh menjadi pemimpin, baik Oke. di negara, di daerah, ataupun di mana saja kan juga sama ya Ustadz ya, bisa kan seperti itu. Boleh, tapi yang menjadi pemimpin itu tidak harus laki-laki, tapi lihat kemampuannya. Bukan gendernya, tapi kemampuan. Kalau laki-laki dia tidak mampu, buktinya banyak juga perempuan yang cerdas, ya, yang mampu. Nah itu tapi jangan kebablasan. Misalnya bebinian anak jadi imam lalakian sholat, itu kan kebablasan kan. Ada batasan-batasan tertentu. Nah itu tadi gender itu proporsional sesuai dengan kodrat. Kalau dia perempuan misalnya, masa disuruh misalnya laki hendak menyusui anak, ada mungkin kan? Karena dia bukan itu, tapi suami yang baik tentu dia juga harus memahami istrinya tadi. Oh dia ini istriku, dia juga perlu istirahat misalnya kan. Nah itu tadi, jadi dilihat situasi dan kondisinya. Jangan melanggar syariat aturan agama juga dan jangan melanggar kodrat. Intinya Jangan adalah lelakian kodrat ya hendak Ustadz jadi ya. bebinian, saking hendak gendernya potongan kayak lelakian semua, atau lelakian mau jadi seperti perempuan juga kan seperti itu. Ada hal-hal yang memang bisa dikerjakan bersama-sama. Kan seperti itu. Jadi kan. harus tahu batasannya Ya, gitu ya kan. Harus Baik. tahu batasannya. Iya. Laki-laki juga banyak yang pintar masak loh. Ya kan? Nah itu banyak yang pintar masak. Banyak yang bisa nyuci sendiri juga. Ya. Tapi bukan berarti karena suaminya bisa menyuci, akhirnya suaminya terus yang nyuci gitu kan. Bergantian, saling meimbangi. Kalau ada duitnya udah ke laundry udah, aja. udah. Itu kan. Baik. Biar istri bisa tidur nyenyak Betul. gitu kan. Bahkan kalau di dapur itu kalau suami istri bekerja sama itu malah semakin Oh, makin romantis, mesra. makin mesra. Makin mesra. Bagian masak siapa, bagian cuci piring siapa. gitu. Nah, itu. Baik, mungkin seperti itu ya Bunda. Wah Bunda ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan Bunda. Ya silahkan sebutkan nama dan juga dari pengajiannya. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saja yang kami hormati, ulun tanya surat apakah yang bisa membahas tentang hal-hal perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi surah itu, Ya. oke. Surah yang bicara tentang perempuan ya. Oh kalau surah tentang perempuan, kalau tadi ayat ya, hampir sama saja Ustadz ya, Oke. baik. Nah, bagus nih pertanyaannya Bu. Kalau kita membaca dari 114 surah dalam Al-Quran, ada beberapa surah yang banyak berbicara tentang perempuan. Satu, surah An-Nisa, ya itu bicara tentang waris, tentang hak-hak
pernikahan, ya, tentang dia menerima nafkah. Lalu ada namanya surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah ke-63 kalau tidak salah ya. Surah At-Talaq itu berbicara tentang kalau orang bercerai pun itu ada haknya perempuan. Tidak boleh kalau dia bercerai, makanya ada hak namanya iddah. Iddah itu kan tidak boleh suami menceraikan istrinya yang sedang hamil. Tidak boleh. Itu bayangkan menghargai. Tidak boleh. Orang sedang hamil ini dia perlu psikologinya harus nyaman. Tidak boleh dia. Kalaupun misalnya dia sedang ada orang yang sudah diceraikan, suaminya tetap harus ngasih nafkah. Itu dalam surah At-Talaq juga. Tidak boleh dia itu, anaknya juga tetap dikasih nafkah. Lalu ada namanya surah Al-Mumtahanah. Perempuan yang melakukan komplain kepada Rasulullah tentang suaminya yang agak keras di rumah. Datang dia kepada Rasulullah, perempuan yang diuji ya. Lalu ada surah Al-Mujadalah. Mujadalah itu perempuan yang datang kepada Rasulullah mengajukan tentang perilaku suaminya. Itu hebat tuh dia. Rasulullah akhirnya memanggil suaminya, kamu jangan sembarangan. Makanya kan ada hadis, kata Rasulullah Pak, seburuk laki-laki adalah yang mudah, yang kasar kepada perempuan. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling lemah lembut kepada istri-istri mereka. Nah itu jadi Bu, banyak di Quran itu surah ayat yang membela hak perempuan. Bahkan ada surah An-Nur ya. Surah An-Nur itu berbicara tentang bagaimana perempuan disuruh menutup auratnya. Kenapa? Karena itu menjaga kehormatan perempuan. Nah itu kira-kira di antaranya Mbak Nisa. Oke, Masya Allah, itu tadi tentang surah yang terdapat di Al-Quran mengenai perempuan gitu ya. Dan mungkin ada lagi yang mau tanyakan, Bunda-bunda? Iya, sekarang ini Ustadz kalau berbicara masalah gender ya bahkan banyak yang kebablasan. Ya. Banyak, mohon maaf nih perempuan-perempuan ini terbuka gitu dengan artinya mengekspresi diri katanya begitu. Nah itu sebenarnya itu seperti apa Ustadz? Itu apakah memang terlalu kebablasan atau bagaimana? Dan mungkin tipsnya buat anak-anak kita ya bunda-bundanya jangan sampai seperti itu, mungkin seperti apa Ustadz? Baik, ini bagus ini ya. Kesetaraan perempuan dengan laki-laki itu tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Contoh misalnya, secara fisik dan biologis perempuan itu kan punya hal-hal yang berbeda nih dengan laki-laki. Contoh dari segi tubuhnya, dari segi seksualitas. Perempuan itu memang harus menutup bagian tubuhnya lebih banyak dari laki-laki. Karena kalau terlalu terbuka, kasihan laki-lakiannya. Kan seperti itu kan? Tapi secara fisik laki-laki kalau dia pakai baju enggak apa-apa. Nah, makanya kenapa jilbab itu adalah kata Al-Quran apa? Zalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Dengan menutup aurat itu maka kamu akan mudah dikenali dan tidak akan mudah diejek, tidak mudah didiskriminasi orang gitu kan. Karena itu adalah bagaimana dia menutup kehormatannya. Nah, lalu yang kedua tadi perempuan yang tadi kebablasan itu, ini contoh misalnya, mohon maaf, kalau perempuan yang terlalu terbuka dalam berpakaian itu kan juga akhirnya menunjukkan perilaku moral ya. Nah artinya apa? Contoh kita jualan kue, mohon maaf, kue yang dibungkus rapi, ya kan? Yang dibungkus rapi di etalase dengan kue yang di pinggir jalan kena debu, kira-kira Bu Hanfian pilih-pilih yang mana? Nah itu juga semakin perempuan itu menjaga kehormatan zohir dan batinnya, semakin dia akan terhormat. Ya kan seperti itu tuh logikanya. Begitu juga dengan laki-laki. Makanya ibu-ibu di dalam Quran surah An-Nur itu perintah menutup aurat itu kepada laki-laki dulu sebenarnya. Menjaga pandangan, menutup aurat baru kepada perempuan. Ini seimbang saja ya. Walaupun aurat laki-laki itu lebih apanya? Tidak sebanyak aurat perempuan. Nah jadi seperti itu. Jadi contoh misalnya yang kebablasan apa? Menyuruh suaminya menjaga anaknya yang masih bayi yang perlu, lalu dia kemudian keluyuran. Itu kan juga kebablasan namanya kan. Ini supaya setara gitu kan. Enggak seperti itu memahami itu. Karena tugas-tugas reproduksi itu memang kenapa ada yang memang khusus perempuan. Karena perempuan punya keistimewaan tersendiri tadi. Bahkan ganjarannya kan lebih hebat daripada laki-laki. Perempuan yang memelihara anak, dia sabar. Itu walaupun dia tidak sempat berhaji sudah dapat surga loh, hebat sekali. Masya Allah luar biasa sekali. Ya, sabar dia memelihara anaknya kan tadi kisah Siti Aisyah tadi kan ada seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, dia sabar menjaga anaknya, kata Rasulullah dia dapat surga karena dia sudah sabar menjaga menggaduh anaknya.
Baiklah Ustadz, tuh tadi tentang bagaimana Al-Quran itu memandang seorang perempuan itu sangat luar biasa sekali. Dari zaman jahiliyah dulu, bayangkan ya, kalau kita misalnya hidup zaman jahiliyah, wah kita ini nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah kita sekarang bisa hidup di zaman modern Alhamdulillah. seperti ini dan sudah setara kita dengan Betul. Bisa laki-laki, sekolah, bisa sekolah, bisa bahkan ada sambil jadi kerja, pemimpin, betul. ya di pemerintahan, Bisa semuanya bisa jalan-jalan, bisa sejalan-jalan, hadir di pengajian bisa juga. di pengajian juga, gitu kan, bisa menambah keilmuan kita, Betul. gitu kan, bisa berkumpul bersama teman-teman. Tapi tetap harus tahu yang namanya batasannya. Jadi tidak harus sama semuanya dengan laki-laki. Tadi contohnya seperti menjadi imam, tidak diperbolehkan. Kita hanya boleh menjadi Kecuali imam imam secara perempuan. perempuan, seperti itu. Dan tak terasa Ustadz sudah sampai di penghujung acara, boleh untuk memberikan kesimpulan untuk tema kita pada hari ini, Al-Quran dan kesetaraan hak perempuan. Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengajian Al-Mawaddah dan Al-Azhar. Kesimpulan kita pada pengajian hari ini adalah yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan, bahkan dia menyelamatkan derajat perempuan yang asalnya makhluk yang dianggap tidak punya harga, tidak punya setara dengan laki-laki. Itu kemudian disetarakan oleh Al-Quran dengan banyak hal, termasuk dengan memberi nama surah tertentu dengan Al-Quran, bahkan mengisahkan perempuan-perempuan hebat yang mereka itu dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan tidak ada kesuksesan seorang laki-laki tanpa ada seorang perempuan yang hebat di sampingnya, bukan di belakangnya. Di samping itu artinya apa? Mitra. Kalau di belakang itu menunjukkan ya, tapi kalau pasti ada laki-laki yang hebat. Tidak ada laki-laki yang sukses dan hebat kalau tidak ada perempuan dan istri yang hebat di samping laki-laki tersebut. Kira-kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tadi tema kita Al-Qur'an dan kesetaraan hak perempuan. Semoga tausiah yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, memperkuat keimanan serta membuka pemahaman kita bahwa Al-Qur'an hadir sebagai pedoman hidup yang menjunjung tinggi kemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk dihargai, memperoleh ilmu, berbuat kebaikan, serta berlomba-lomba dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan dalam membangun keluarga, masyarakat dan kehidupan yang penuh keadilan, kasih sayang dan serta saling menghormati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI yang telah berhadir pada hari ini, dan juga terima kasih atas kehadirannya dari pengajian Musola Al-Mawaddah Bangas Permai dan juga dari pengajian Al-Azhar Jalan Galaksi Amako. Tetap terus saksikan Cahaya Kolbu hanya di TVRI Kalimantan Tengah, sebuah khazanah ilmu dan juga memberikan hikmah. Akhir kata, saya Anissa Yunabekti beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.